Halo teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung lagi di kanal YouTube Jazz Theory. Karena jazz adalah bahasa. Karena jazz adalah bahasa. Suaranya agak-agak sendu gimana gitu, karena ini sore menjelang malam. Dan hujan. Hujan lagi. Hujan, ya, gloomy, seperti hatinya Tio Alibasha. Selalu nih. Baik teman-teman, episode kali ini kami bersama Gary Herb, drummer kondang Indonesia, drummer senior yang kalau ditanya usianya mendingan jangan, karena nggak sesuai sama wajahnya. Betul. Kirain seumur aku loh. Aku kira juga. Iya. Berarti gue tua ya. Oke, Mas Gary, thank you sudah berkontribusi di. Aku juga terima kasih udah diundang Jazz di Theory. Jazz Theory. Iya, terima kasih banget. Nih, sebenarnya kita sudah minta waktunya Mas Gary sudah beberapa minggu lalu ya. Tapi Mas Gary kemarin sempat isoman. Iya, jadi ketunda 10 hari plus ya 2 minggu lah harus. 2 minggu ya isoman ya. Kemarin gimana sih Mas? Maksudnya gejala-gejalanya nggak parah kan? Enggak, cuma flu ringan. tapi kayaknya badan tuh ngilu-ngilu aja sih. Terus sempat minum obat, hilang lagi. Ya udah, terus main banyak waktu itu lagi masih banyak main-main wedding. Terus di swab antigen negatif terus gitu. Cuma habis itu mulai lagi terasa akhirnya udah ke dokter aja, taunya dokter nyaranin PCR. Baru kelihatan baru ketahuan positif. Baru ketahuan. Tapi secara overall fit ya? Fit sih. Dan setelah 3 hari isoman aja tuh udah ngerasa fit banget, udah nggak ada apa-apa sebenarnya, cuma tetap aja nunggu 10 hari. Iya, karena peduli lindunginya masih hitam ya, hitam ya. Daripada menyebarkan virus. Tapi alhamdulillah sudah total sembuh. Puji Tuhan ya Mas. Amin. Senang banget kita sehat semua ada di sini. Dan kami akan mendaulat Mas Gary untuk bercerita mengenai perjalanan bermusiknya yang sangat panjang itu. Serta nanti di ujung vlog akan ada jam session antara Gary Herb dan Tio Alibasha. Pastinya. Gitu. Antara. Iya kan? Dengan. Di antara kita. Mas Gar, nah, aku mau, biasanya di awal aku tanya kedekatan musisi tamu dengan musician ikonnya Jazz Theory. Tadi Tio sempat cerita pernah perform sekali ya. Sekali sama Mas Gary. Bareng Mas Gary. Tapi secara personal udah kenal udah lama. Udah lama, iya lama. Aku pun dengan Mas Gary tahun 98 pertama kali ketemu. Oh, aku SMP itu. Gue. Tapi kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Jazz banget ya. Jazz banget. Dan waktu itu Mas Gary nggak main jazz. Ya kan, ngerok ya, bareng Nugi. Iya, sempat jadi di Front Row Cafe ya, di tempat aku kerja. Bareng Nugi dan Alex Kuple waktu itu, aku kenalnya dulu Alex Kuple duluan. Ngerok banget kan waktu itu kan, rock alternatif ya Mas? Iya. Alf ya? Alf Band. Itu band, perjalanan musik band yang keberapa itu Mas? Itu yang entah yang ke seberapa kali gitu. Kalau yang sampai recording sih itu yang ketiga kalau Oh, ketiga. Yang recording. Sama Alf Band itu. Oke. Nah, kalau Tio sendiri ketemu Mas Gary? Aku pertama kali ketemu Mas Gary itu kalau nggak salah di festival apa ya? Kalau nggak salah Jazz for Aceh. Yang Mas Gary main sama Jazz for Aceh main sama Mas Dwiki ya? Mas Dwiki. Itu tahun 2004 atau 2005 gitu. Iya, pas. Udah lama ya? Tsunami Aceh. Oke. Nah, terus aku lihat, wah ini bukannya drummer favorit gua tuh, drummer Alf. Nah waktu itu kan selain Alf, aku sering lihat Mas Gary di RCTI gantiin Mas Miko di warna-warni. Iya, Colors ya. Gitu. Terus pernah beberapa kali juga nonton sebelum aku ketemu di Jazz for Aceh itu, aku ketemu Mas Gary. Tapi aku nggak nyamperin sih, karena waktu itu masih anak bawang kan. Nonton aja, nonton di Bucks Cafe, gantiin Mas Miko gitu kan. Terus udah gitu ketemu, wah main jazznya
keren gitu kan. Udah ketemu lagi. Banyak lah di Java Jazz, lihat Mas Gary sama Yofi, apa namanya, Fusion. Ya kan. Fusion Group. Terus akhirnya, singkat cerita, berkesempatan lah akhirnya ada di satu project waktu itu ngiringin murid aku, namanya Mikaela, anaknya Mas Ricardo Morasa. Oh, oke. Iya, itu Mikaela itu Ponakannya Rio Moreno? Iya, keponakannya Mas Rio oke. Moreno, betul. Jadi Mikaela sempat belajar sama aku, terus dia pingin bikin show, dan kebetulan waktu itu kita main di Fairmont, di Motion Blue. Terus waktu itu, aduh, tadinya segan kan mau ngajakin Mas Gary kan. Tapi kayaknya kata Mas Riko, nggak apa-apa deh ngajakin Om Gary aja gitu. Lagian dia juga secara tempat deket kan di Bogor, kita latihan berapa kali. Waduh, ini main sama Mas Gary ini kan. Ternyata berapa hari kita latihan, terus berapa jam lama banget kita di Motion Blue itu, orangnya sangat salah humble satu banget, salah Masya satu Allah. musisi Itu bener-bener, yang rendah hati waduh, yang aku Masya Allah, kenal itu bener-bener. adalah Top Mas deh. Gary Herb. Top deh. Mas tahu nggak tapi kalau Tio sebelum dikenal sebagai musisi jazz, Tio itu dulu main grunge. Oh, nggak tahu malah. Iya, itu nggak tahu. waktu SMP, Makanya dia tahu SMA. Alf karena dia dulu main grunge. Gitu. Tuh. Makanya aku kaget, wah, ini bukannya drummernya Mas Dugi, gitu kan? Kok main sama Mas Dwiki gitu kan? Karena waktu itu kan, ya Mas Dwiki identiknya jazz, ya kan? Walaupun banyak etniknya segala macam, tapi jazz. Terus waktu itu ketemu di GBB, di GKJ juga, ya kan? Iya. Gitu. Main sama Mas Bintang, Mas Arif. Mas Arif, Iya. gitu. Terus yang di GBB, yang di tim yang pakai kodok ya, kayak kodok. Iya. Iya kan? Bintang Indrianto Trio ya? Mas Arif kan? Enggak, ABG Trio. Oh itu ABG. ABG ya. Arif iya, iya, Bintang iya. Gary gitu. Oh iya Mas Arif cerita deh di episode pertama Iya, ya. itu yang aku bilang. Episode vlog pertama bener. Itu kan yang aku bilang, ini jazz ada kodoknya, gila juga sih gitu Oh kan. itu Mas Gary drummernya ya. Iya, Mas Suara Gary. kodok dimasukin ke ini. Panggung. Kodoknya Mas Arif. Oke. Top sih. Oke, jadi 2004 ya Tio. 2004, pertama kali ketemu Alhamdulillah 2019 berkesempatan main sama beliau. di Mikaela. Promotion Blue, sama proyek Mikaela itu. Oke, Mas, kan panjang banget nih ya perjalanan karirnya. Kalau yang orang-orang lain tahu mungkin Mas Gary Herb ini adalah drummernya Yofi and the Nuno dan Dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Nah, Dan pada saat bersamaan 14 tahun ya? 14 tahun. Setahu aku itu Lama ya, waduh, Mas ya. panjang banget loh. Lama loh. 14 tahun sebagai drummernya Yofi and the Nuno dan paralel cover up drummer Kahitna juga. Iya, Kahitna Kalau juga. Mas Budi Berhalangan Iya. ya. Jadi 14 tahun tuh waktu yang nggak dipercaya untuk menjadi drummer Iya, Mas betul, Yofi betul. itu waktu yang sangat panjang gitu. Mm-mm. Nah tapi sebelum-sebelumnya tuh kan kalau kita kan taunya Alf terus kemudian aktif di Yofi and the Nuno. Iya. Tapi awal bermusik itu tahun berapa sih Mas? Awal bermusik Yang sebelum profesional ya? sebelum maksudnya? profesional ya itu tahun. Jadi aku sempat les dulu di Farabi, waktu itu masih namanya Indra Lesmana Workshop. Oh ILW. ILW. Iya. Itu berdiri tahun 84. Aku les di situ 85. Waktu itu masih SMA kelas 3. Dan itu ngelesnya hanya bisa hari Jumat karena Jumat kan dulu kan Sabtu masih masuk sekolah. Jadi Jumat tuh cuma sekolah sampai jam 11. Nah, jadi aku jam 11 langsung pakai seragam ke Terminal Bis Bogor, naik bis ke waktu itu Terminal Cililitan, dari Terminal Cililitan naik bis lagi Terminal Blok M. Wow. Terminal Blok M naik bis lagi ke Farabi dan Mawangsa. Keren banget. Dan sampai sana Gilangnya sakit. Aku yang ngajar Gilang. Zaman itu jauh banget loh itu. Iya. 4 kali mondar-mandir Iya. naik bis ya. Heeh. Aduh. Cuma karena pengen belajar, jadi aku seneng drum sih dari kecil. Cuma terus baru bener-bener main waktu itu band-band SMA gitu. Nah waktu itu terus tiba-tiba lihat di majalah, waktu itu masih suka langganan majalah Hai. Ya. Itu ada sekolah musik Indra Lesmana Workshop. Terus almarhum ayah saya masih bilang, dia punya teman papa katanya. Nah, Om Jack Lesmana, kata, mau nggak nanti kamu harus bisa baca gini. Ya udah pertama kali itu dianterin sama papa ke sana, terus didaftarin.
Dan itu lucunya hari pas pertama daftar, waktu itu di situ di ILW itu tiap Rabu tuh suka ada workshop. Jadi semua yang les di situ dikumpulin satu ruangan. Jamming. Nah, terus cuma ditunjuk sama almarhum Om Jack, kamu sama Indra juga gitu. Kamu main drum, kamu main bass, kamu main. Sampai depan ada real book. Bukanya secara acak. Nah, main lagu ini. Nah, pas saya daftar itu nggak ada drummer waktu itu, jadi nggak ada yang, kebetulan nggak ada, Gilang lagi ngajar di bawah gitu. Pas masuk, nggak ada pemain drum gitu. Terus ada nih baru daftar, ya udah kamu aja main. Oh itu keringet dingin asli main. Langsung real book. Iya, baca belum bisa kan, nggak apa-apa ini main bossa nova, inget banget waktu itu lagunya Just Friends. Oke, dibikin bossa nova. Bikin bossa nova aja, bossa nova bisa kan? Bisa. Sama almarhum Ija, terus ada Bujana, bassnya. Waktu itu Mas Jeffrey masih les. Oh iya. Iya, Mas Jeffrey masih les. Iya. Masih les sama Om Jack. Om Jack, iya. Udah main Just Friends gitu. Wah, tapi itu keringet dingin, bayangin baru pertama kali daftar terus suruh main sama mereka. Itu hari pertama daftar? Hari pertama. Langsung suruh main? Suruh main. Real book oleh Tapi Om aku Jack. belum bisa baca, cuma bilang, dia belum, waktu itu bokap masih bilang, dia belum bisa baca. Apa-apa, kata salah paling diketawain gitu. Ini aja main bossa nova aja ya, main bossa nova ya, udah main. Cuma wah itu ya, akhirnya udah mulai belajar situ. Cuma waktu itu gurunya cuma 2 guru drum tuh, Gilang Ramadan sama Kinan Nasution. Kalau pagi sampai siang Gilang, jam 3 ke atas Kinan Nasution. Jadi aku belajar, kadang-kadang Gilang nggak ada. Akhirnya Om Jack kesian juga gitu ngelihat aku dari jauh-jauh dari Bogor. Om nggak bisa ngajarin drum, Om ngajarin teori musik aja ya gitu. Akhirnya diajarin teori musik. Oh, akhirnya belajar teori itu. Teori gitu. Akhirnya banyak bantu sih. 86 aku udah mulai main, itu pun diceburin sama Bujana. Oke. Jadi aku masih les gitu 86 di situ. Terus tiba-tiba ada yang datang, katanya bisa nyari pemain drum di sini. Ini sekolah musik, kita bisa mau ngajak main ini di kafe. Aku masih duduk di tangga Farabi situ, masih nunggu giliran les. Kata Bujana, ini dia aja gitu. Hah? Langsung dijorokin ya? Dijorokin. Udah main aja, ngapain les dulu? Kata main. Itu baru setahun loh les ya? Baru setahun. Sibli ya. Ya udah akhirnya main, diajak main. Dan itu pun main lagu-lagu top 40 gitu. Nah itu awal 86 tuh mulai, terus akhirnya mulai main di kafe-kafe di Kemang apa gitu mulai. Jadi prosesnya lumayan cepat ya Mas? 1 tahun les, kemudian langsung kerja lah, maksudnya cari uang, langsung dapat duit gitu? Malah belum setahun, 8 atau 9 bulan itu aku les sama Gilang. Waktu itu Gilang mau tour sama band, sama GIF waktu itu, Gilang Indra Faris. Oke. Jadi nggak ada yang ngajar, sementara Kinan bisanya siang ke sore kan. Terus aku ditawa karena emang aku lesnya seminggu sekali, tapi kadang-kadang datangnya tiap hari. Apalagi begitu udah lulus SMA tuh udah nggak ada kegiatan, aku udah nongkrongnya di situ terus. Dari Bogor cuma di situ, pulang lagi. Akhirnya kata Gilang, udah lu ini aja lah, asistenin gue. Jadi aku sempat ngajarin, aku bilang aku nggak bisa ngajar, nggak apa-apa ini semua beginners kok kata. Jadi aku sempat ngajarin Sandi pas band, dia bilang, oh itu guru gue ya. Sebenarnya itu aku menggantikan Gilang. Mas Gilang ya. Jadi tidak sampai 1 tahun belajar, Mas Gary akhirnya jadi guru di ILW menggantikan Mas Gilang. Sampai akhirnya setelah berapa bulan gitu ditawarin sama Indra, udah ngajar sini aja lah kata untuk beginners ini. Aku ingat banget tuh gaji pertama aku tahun 86, aku masih simpen sampai sekarang kwitansinya. 22.000. Ya tapi itu luar biasa loh, maksudnya gini, kan tidak mungkin ditawarkan kalau nggak capable untuk mengajar. Iya. Bener dong, ya kan? Berarti saking eagernya Mas Gary belajar dan konsisten terus yang harusnya seminggu sekali jadi tiap hari. Ya kan kalau dikumulasikan kan mungkin kalau setiap hari datang untuk belajar itu kan sebenarnya udah berapa tahun belajar kan harusnya kalau seminggu sekali gitu. Saking memang Mas Gary eager untuk belajar gitu. Sampai akhirnya aku kos di sebelahnya. Akhirnya kos. Kos di sebelahnya. Kos-kosan legend itu. Iya. Dari dulu sampai sekarang. Aku kos di sebelahnya. Masih ada. Kos-kosan itu? Iya masih ada. Yang dimasuk itu kan? Iya, jadi ini Farabi. Sebelahnya. Sebelah kirinya. Sebelah kiri. Oke. Itu Aditya Bayu di situ juga. Masih? Masih. Oke.
Aku nggak tahu, jadi kalau ke situ ya masuk aja kan langsung ke kantin. Sedap. Oke, Mas. Jadi tadi belajar nggak sampai 1 tahun, kemudian mengajar sambil cari uang di musik, ya main di kafe. Main di kafe. Terus kemudian ya itu kan masuknya udah kalau sudah mendapatkan uang itu kan artinya udah menjadi profesi ya, profesional lah, sudah menjadi profesional drummer. Kemudian semakin terus seriusnya ke dunia musik tuh perjalanannya gimana, Mas? Band pertama apa Mas yang membuat Kan band sampai pertamanya akhirnya yang main Top 40-an, tapi kemudian yang menjadi serius ya, sekarang? Yang band pertama rekaman. recording. Sama Kin. Oh pertama Kin. Mas Lian ya? Ya sama Mas Lian, Eka Bakti, terus Rio Radityo, Iya. Heri Sudayat penyanyinya. Kalau nggak salah, aku pernah lihat di feed-nya Mas Lian, Mau reunian ya? kayaknya udah main ya? Iya udah sempat main. Udah sempet main kan? Jadi kita sempat Aku pikir itu grup baru. kita Itu rearrangement ternyata hitsnya yang waktu itu yang ada judulnya Saat-Saat Bersamamu, kita rearrangement lagi, terus sempat dikeluarin singlenya gitu. Cuma ya tetap kembali lagi karena udah bertahun-tahun akhirnya masing-masing udah sibuk ini jadi nggak ada ini akhirnya ya udahlah cuma ngeluarin single aja. Tapi ya, intinya sudah pernah recording dengan Kin, udah rilis. Udah sempat 3 album. Oh, oke. Iya banyak loh Mbak. Oh, sempet ya. 3 album. Nah, ini nanti rencana mau reunian ya? Rencananya. Rencana ya. Dan aku tuh drummer ketiga ternyata itu di Kin. Oh, sebelumnya? Oke. Pertamanya ada Lucky drummernya KSP dulu. Oke. Oh iya, tahu. Tapi karena dia tinggal di Bandung, Bandung ya. akhirnya susah gitu mau latihan, mau apa gitu. Akhirnya udahlah cari pemain drum Jakarta. Masuk Ari Ayunir. Gitu. Oke, Ari Mas Ari. Ayunir. Tapi Ari Ayunir pun waktu itu dia ada grupnya, Potret ya. enggak sebelumnya masih Bintang sama Bintang sama Sama Bujana ya? Ija almarhum. Sama Beli Bujana bukan? Ya? Akhirnya Ya kan? iya. Yang main di sempet Om Anto cerita dulu sempat main di Antohut. Sempet cerita pernah main di Pit Stop. Iya, benar. Ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Oke, jadi Mas Gary Top sih. Akhirnya Ari ketiga. Ayunir udah sibuk, akhirnya ya udah ngajak aku Mas akhirnya. Gary. Oke. Lalu? Dari situ dari Kin karena waktu itu ya sempat rekaman terus nggak seberapa jalan gitu. Tiba-tiba waktu itu Nugi sempat ngeluarin album Bumi. Itu rekamannya belum aku itu. Waktu itu masih ada Rere, ada siapa pokoknya dia. Tapi setelah ngeluarin album mereka mau tour nggak ada pemain drum kan dia. Akhirnya sebenarnya ada drummernya dia cuma waktu itu kebetulan lagi sakit. Jadi dia bilang, wah kayaknya yang tour ini nanti dulu gua nggak bisa ikut. Akhirnya aku diajak. Ya udah ikut main Di tour itu tuh Mas? di tour itu. Oh, tapi nggak ikut recording ya? Nggak ikut. Yang album Bumi ya? nggak Oke. ikut sama sekali aku. Terus udah mulai tour. Akhirnya jadi keterusan gitu. Si pemain drum yang sebelumnya malah, udah dia aja deh yang main deh gitu. Oke. Ya udah, Akhirnya- aku terus jadi sama akhirnya sama Alf itu. sama Alf akhirnya. Jadi sama Alf itu sebelum album Air yang kedua ya? Iya sebelum album Air. Air tuh Mas Gary udah ngisi Album Air recordingnya? belum. Aku baru ngisi di album Udara. Ketiga? Nah ketiga. Oke, jadi 2 album pertama Mas Gary nggak ngisi, tapi turnya Mas Gary yang... Oke, berapa Di tahun album tuh Mas Udara Alf? itu udah ada foto Mas Gary tuh berempat tuh. Yang sama Udara Mas ya? Kuplay. Udara, ya. Kuplay segala macem. Oke. Keren abis sih. Nah, dia ngefans dulu. Keren banget sih. Keren banget sih. Mas Gary itu di Alf berapa tahun sih? Dari 95 sampai ke tahun berapa ya? Pokoknya jadi Nugi albumnya 3 album tuh yang trilogi Bumi Air Udara. Terus kita sempat Alf Band-nya bikin. Oh, bikin? 2 album sempat. Oke. 2 album, tapi setelah itu udah mulai mungkin ya percaya nggak percaya kadang-kadang judul lagu membawa ini kali ya. Iya. Jadi album pertama Tak Kasat Mata. Jadi orang kadang-kadang nggak perhatiin juga kita keluarin album apa gitu. Terus album kedua Terancam Punah ya beneran akhirnya punah. Akhirnya dari situ akhirnya bubar kita masing-masing udah jalan sendiri-sendiri lah.
Iya. Itu formasi Alf yang emang di album Udara itu ya Mas ya? Iya, Sama Scoopplay segala macam. Jadi emang awalnya kita nawarin ke Aquarius, waktu itu Nugi nawarin band. Cuma waktu itu Aquarius bilang, kita band kebanyakan solo aja gitu. Kata Nugi, oke solo tapi Bandnya timnya gua mau ini, ya, bandnya gitu. ini. Iya. Oke, akhirnya jadi kita jalanin dulu 3 albumnya Nugi, setelah itu Baru Alf. Alf. Iya. Makanya selalu Nugi dan bawahnya Alf gitu Iya. kan. Iya, Mas Alex Kuple juga cerita Iya, ya, Mas Kuple waktu vlog yang Alex Kuple juga dia cerita bahwa awal pertama nawarin ke label tuh sebenarnya band. Band, iya. Nah, tapi Alex Kuple tidak cerita bahwa kemudian Alf belum Iya. nyampe ke sana ya waktu itu ceritanya, bahwa kemudian Alf Ada album. ada album, Dua dua album. album. Ya benar, tak kasat dan Rancang punah. Rancang punah. Punah bener kan. Nah, oke. Terus lalu dari yang Alf? itu, dari Alf itu Mas sampai ke session player yang akhirnya itu kan berarti 9 sampai 98 ya? 95 Iya, sampai 95 sampai 99. 99 ya? 99. Nah, mulai 99 tuh emang aku juga melihat Mas Gary sering banget tuh jadi session player tuh akhirnya kan. Jadi 99 tuh mulai diajakin Mas Tamam Hussein main di RCTI yang Impresario 008 gitu. tapi Ingat ada nggak? satu Ingat sorry, nggak? ada satu Ini. album dulu. Heeh. Ada project recording juga yang band lain Mas Gary pernah cerita tuh waktu itu, yang namanya kayak bensin itu apa? Oh, Premix Band. Oh iya Kayak iya iya. bensin. Premix Band Itu iya. tahun berapa tuh Mas? Itu sebelum Kin malah. Oh itu yang pertama justru. Yang pertama iya. Cuma karena tidak Sempat rekaman itu? Rekaman sempat 2 album. Oke. Tapi rekamannya untuk project dikeluarkan di mainstream media musik. Iya. Sempat Oke. dikeluarin cuma nggak mungkin nggak ini ya. Tapi sempat ada di toko-toko kaset apa gitu. Itu siapa aja formasinya Mas? Formasinya jadi aku drum, terus Mas Lili gitar, Om Lili. bassnya Mas Eman, Mm-mm. keyboardnya ada Irfan Casmala, ada Ronald Panjaitan, Ocon, Oke. Hairul. Oh Mairul. Nah, Vokal? vokalnya 3 orang Filipin, satu cowok. iya, Makanya iya, namanya iya. mix itu. Oh iya, waktu itu memang aku pernah dengar tuh ceritanya tuh udah lama ya. Mas Gary pernah cerita bahwa ada band yang mix antara Indonesia dengan Filipina. Ya. Oh itu ya. Awalnya penyanyinya 4, almarhum Lawrence Manaba. Semuanya orang Filipina. Orang Filipin 4. Empat-empatnya. Jadi 4 orang Filipin vokal, playernya semua orang Indonesia. Indonesia. Oh makanya namanya premix itu. Sebenarnya ada satu kenangan yang mungkin Mas Giri tahu enggak deh. Dengar nama Om Tamam Hussein, aku jadi ingat banget. Jadi ngiringin warna kan? Iya. Pernah ke Cirebon, main di Apita Hotel. Pernah. Ya. Dia selalu ingat detail loh. Aku band pembukanya, masih SMP dulu. Oh ya? Aku band pembukanya. Mas Gary ya tahu dan kamu nggak kenalan Dan waktu itu waktu itu yang main bass Om Mates ya, kalau nggak Mates, salah. iya. Ya kan? Om Mates, Om Tamam, cuma bertiga kan? Sama ada keyboard satu lagi Ferdinand. Iya. Pokoknya aku ingat Om Tamam, Om Mates, sama Mas Gary. Ngiringin warna. Aku yang ngebuka itu. Pakai lagu-lagu original aku Cirebon, sendiri. iya. Iya, di Cirebon di Apita Hotel. Benar. Itu tahun 9 berapa ya? 96 kalau nggak salah ya. 96, Iya. 97 lah. Segituan. Dia masih SMP Mas. Aku SMP, Mbak, 15 tahun. Aku SMA itu. Nah, kepala sekolah lagi. Kepala sekolah SMA. Sekolah. Iya itu. Aku nggak pernah lupa Aku tuh. pernah cerita tapi itu. Iya, itu aku baru inget tadi soalnya ngomong sama Tamam Hussein. Om Tamam Hussein mention kan. Om Tamam ya. Gitu, waktu akhirnya aku friends di Facebook sama Om Tamam, aku juga message Om Tamam, Om inget nggak aku anak kecil yang waktu itu buka warna gitu di Apita. Oh gitu kamu ya, gitu kata Om Tamam itu di Facebook. Gitu. Ya ampun itu. Jadi Itu aku inget banget sih. akhirnya ya kamu banyak ternyata cerita-cerita Itu yang aku baru tahu nih. itu formasinya aku, terus Iyas Ekute. Oh yes, oh satu, oke. Kan Iyas dulu nyanyi kan. Terus 2 lagi, tapi mereka nggak nerusin di musik sih. Mereka profesional sekarang. Jadi kantoran lah gitu. Kantoran sukses lah gitu. Cuman kita berdua yang di musik aja gitu. Aku sama Iyas doang. Nah itu aku nggak pernah lupa Mas Giri tuh. Emang dari dulu begini Mbak. Dari dulu begini. Diem aja. Waktu itu main-main stick. Gitu.
latihan gitu. Dari dulu. Tampangnya juga Nggak berubah, nggak nggak terlalu berubah. signifikan berubah ya. Nggak berubah. Tetap Iya, rambutnya iya. segini. Iya. Pakai topinya tetap begitu. Sedap Iya, sih. iya. Aku pertama kali ketemu 98 juga begitu. 98. Top sih, top. Nah, 98 itu aku masih SD. Oh, Nggak mau kalah sama Tio. Nggak mau kalah muda. Ya guru lah tapi, guru SD ya. Guru SD. Oke. Oke. Seperti tadi Tio bilang, kemudian dari 99 itu Mas Gary panjang tuh jadi sessionist. ya, jadi session. Dari Dan mulai aku lihat tuh Mas Giri main merambah ke fusion, Iya. iya Mas ya. Iya kan? Iya, Mas ya? karena emang awalnya dulu di ILW, di Indra Lesmana Workshop, itu diajarinnya jazz. Jazz kan, benar. Nah, emang Ya itu awal pertama kali baru daftar langsung Nah, real langsung book. bosan Nova. real book, main buku, dan itu tiap minggu, tiap hari Rabu, ingat banget. Jadi gitu, tunjuk dulu orangnya, bukanya acak, kalau udah pernah ganti lagu, tutup lagi, buka lagi. Makanya Serem juga. aku lagu jazz standar, lagu-lagu itu hafal. Banyak banget Banyak karena banget. kebiasaan itu ya Om Jack ya. Oh tapi ada satu, Mas Gary juga pernah cerita, usia 8 tahun, Mas Gary itu pernah minta hadiah, LP. Nah, ya kan? Kus Plus. Iya. iya, jadi aku dari kecil tuh mengidolakan Kus Plus. Kasetnya lengkap, dari pop Jawa, pop keroncong, pop anak-anak, gitu, segala macam, dari Nusantara 1 sampai berapa tuh aku dulu lengkap. Cuma waktu itu kan kayaknya gimana gitu, masih kaset gitu. Aku 8 tahun tuh ditanya sama ayahku gitu, mau kado apa ulang tahun gitu. Aku bilang aku minta piringan hitamnya Kus Plus waktu itu, Luar pas biasa. yang volume 8 10 tahun. tuh, ingat banget yang Minta lagu piringan hitam. Kapan-kapan, Bujangan. Dan itu masih disimpan sampai sekarang itu piringan hitam. Ya Mas Gary itu ya apik ya, maksudnya slip gaji pertama masih disimpan. Piringan hitam masih disimpan. 22.000 ya Mas ya? 22.000 gaji. Bukan 22, 54.000. Sorry. 54.000. 54.000. Iya. Oke. 54.000 gaji Oke. pertama. Setelah dari awal pertama jadi sessionist tuh di Warna itu sama Om Tamam atau di Enggak juga sih ya. Waktu itu karena diajakin main di TV, terus akhirnya kita main juga ngiringin warna gitu. Waktu itu Indosiar ya Mas ya? di RCTI. RCC, iya, Impresario 008 ya. Iya. Betul. terus yang lain Mas perjalanannya sampai sekarang? Ya cabutan sih, aku main sama siapa aja dan mainin musik apa aja. Aku pernah rekaman lagu pop, iya, lagu jazz, iya, dangdut pun aku pernah ngisi rekaman. Dangdut iya Mas. Iya, jadi waktu itu ada penyanyi waktu itu Fitri Karlina, dia punya bikin single dangdut, tapi ada ininya juga, ada kendang apa gitu, tapi main pakai drum gitu. Jadi aku ngisi gitu. Top ya. Gitarnya Mas Kadek. yang main Mas Gary main kendang? Enggak, main drum. Oh main drum. Jadi ada kendang tapi ada Kendang ada drumnya khusus. gitu juga. Oke. Tapi kok feel-nya bisa begitu ya Mbak ya? Maksud aku main sama Mas Gary tahun 2019 itu aku ngerasain ini orang kuat banget gitu karakternya gitu. Iya. Jadi main apapun, ya sebenarnya bunyinya begitu, tone-nya segala macam gitu. Seperti Tio pernah bahas tuh waktu lagu apa yang ngetop Yovie and the Nuno tuh. Oh ini, Coba nyanyiin dulu. Indah Kau Ingat Dirimu. Coba nyanyiin dulu dong, sedikit. Enggak usah, pokoknya lagunya gitu lah. Ingat siapa? Tio bilang. Ingat siapa? Itu riff drumnya itu bukan riff pop sih sebenarnya. Iya, Tio juga cerita itu tuh, ya. Maksudnya itu lagu pop, populer juga. Iya. Tapi Mas Gary sebenarnya maininnya tuh jazz. Iya, itu fusion sih. Maksudnya Fusion. Jazz. kayak ada Cuban-nya sedikit, kayak ada apanya gitu di riff itu ya, di fem drum itu tuh. Wih, ini drummernya siapa ya? Pas aku baca, wah, Mas Gary Herb loh gitu yang kan. Alf Iya itu kan? gitu. Ternyata ngejazz banget. Sedap sih. Karena Aku Mas ngisi beberapa penyanyi juga sih yang lain, kayak Foni Sumlang, albumnya aku ngisi. itu kan jazz juga. Terus Ari Lasso Ayo All langsung yang mana, genre Mas? lah ya. yang Cinta Terakhir. Oh, oke. Terus Top. Chrisye yang Cintaku itu aku yang ngisi. Oh, itu Mas Luar Gary. biasa. Aku yang ngisi itu drama. Original drummer temen-temen. Ya ampun. Cinta- Aku Akunya Indro, Chrisye. Henry Lamiri, Mas Bontot. Topati, Aminoto Kosin. Oke. Sekarang
itu perjalanan perjalanan bermusik Mas Gary yang all genre itu, dari mulai premix, recording, lalu Kin, Alf gitu ya. Alf yang sebenarnya agak nge-grunge juga gitu kan. Rock alternatif pada saat itu, dan sempat hits banget Nugi di masanya ya. Nugi dengan 3 albumnya itu. Lalu Mas Gary terkenal dengan sessionist, tapi paling di highlight sama orang-orang itu drummernya Yovie and the Nuno atau Kahitna. Kalau kita balik lagi bahas soal jazz, sebenarnya di Yovie and the Nuno pun kan ada project Yovie Fusion itu kan, Yovie Widianto Fusion. YWF. Tadi Mas Gary sempat mention Mas Kadek ada di dalamnya juga gitu kan. Mas Gary, Mas Kadek Rihardika, tentunya Mas Yovie karena namanya Yovie Widianto. Bassnya siapa? Bassnya Adi Darmawan. Oh iya Mas Adi benar-benar. Iwan Wirat. Oh iya, Putusi sama almarhum Didi. Saksofon ya? Iya. Siapa? Didi siapa? Yang punya sekolah Y2K itu. Oh, Om Yoyo. Om Yoyo. Kok Didi Ya sih Allah, jadi? ya Allah, Om Yoyo. Terakhir main fusion itu Yovie Widianto Fusion tuh kapan Mas? Java Jazz tahun berapa itu ya? Kita tuh main cuma 3 kali, sekali di Gedung Kesenian, terus sekali di Bandung, sekali lagi terakhir di Java Jazz. Java Jazz. Iya, Java Jazz. Java Jazz. Tahunnya aku lupa sih. Tapi udah di Kemayoran. Udah. Oke. Aku Berarti nonton soalnya. iya, berarti sejak itu memang Mas Yovie udah nggak main sebenarnya lagi dia pengen, cuma dia bilang sibuk karena dia udah sibuk sama Kahitna. Oke, terus ada Yovie Nuno Proyeknya juga. banyak kan? Terus ada proyek yang dia ngerjain, proyek anaknya. Jadi akhirnya iya benar ya. Udah, wah nanti deh yang fusionnya. Itu project passion. Nah sementara Mas Gary sendiri kan sebenarnya passionnya di jazz, ya kan? Kemudian ternyata Mas Gary Harp itu sering kali dikontak oleh para pelaku-pelaku festival jazz untuk main. Tapi Mas Gary nggak pernah bikin grup pakai namanya gitu. Jadi ikut di beberapa grup. Padahal sebenarnya yang dapet job Mas Gary, tapi dia tidak meng-highlight namanya. Jadi temennya aja gitu. Iya, beberapa kali aku dihubungin gitu. Kayak dari TP Jazz, pokoknya ada beberapa event jazz gitu. Main ya gini-gini, terus ini namanya apa? Gary atau enggak? Aku selalu pakai nama temanku gitu. Selalu pakai nama temennya yang lain gitu. Makanya teman-teman, kenapa nggak pakai nama lu? Nggak apa-apa lah pakai nama. Sampai akhirnya aku ditawarin sama Wita main di Sound Trip waktu itu. GGX Entertainment. Temen kita juga. Terus suruh main ya gini. Oke gini. Terus pakai nama apa? Terus aku bilang, apa kek? Jangan pakai nama kamu sendiri. Gitu. Jadi pertama kali Wita yang akhirnya pecah telur juga pas di situ akhirnya pakai namaku sendiri. Padahal sebenarnya pecah telurnya bukan Quartet. Itu. Padahal sebenarnya udah lama Mas Gary tuh sudah dikontak dengan teman-teman festival, itu udah lama untuk bawa namanya sendiri sih sebenarnya. Ya Mas Gary-nya aja yang nggak mau gitu kan. Artinya, saking humble-nya tuh. Ya, saking humble-nya. Saking humble-nya tuh. Tapi gini, artinya bahwa banyak sekali orang yang sebenarnya sudah melihat itu. Benar kan? Sudah melihat bahwa oh Mas Gary ini jazz banget, udah Mas Gary main. Tapi Mas Gary nggak mau pakai namanya. Intinya itu. Benar nggak? Sebenarnya sudah orang-orang udah lihat pelaku-pelaku. Ya pelaku-pelaku event jazz. Teng gitu ya udah. Dia gitu juga kan? udah pernah ngomong tuh waktu itu sama aku. Iya. Ya Jadi, kan? nah ini mungkin di segmen yang ini nih, yang sekarang nih, aku mau nanya nih Mas, ini mungkin agak sedikit teknis, tapi aku nggak tahu ini teknis atau pembiasaan atau apa. Kalau aku kan, aku mencoba bertahan dengan karakterku, gitu ya, yang aku cuman colok, bunyi, main gitu ya Mas ya. Mau sama siapapun itu, misalnya siapapun yang mau collab sama aku, atau ngajakin aku main di projectnya dia, atau mau arrange, mau apa gitu. Aku tetap hanya dengan aku yang begitu gitu. Dan main musik apapun gitu. Tapi aku nggak pernah sampai main dangdut karena aku emang nggak bisa sih ininya. Nggak bisa feel-nya gitu. Mungkin pop juga pernah, terus fusion iya.
Terus yang beat-beat iya, swing jelas. Kayak bossa nova Brazilian iya. Tapi aku masih dengan apa ya? Masih dengan mencoba dengan karakterku untuk blending sama mereka. Nah, kalau Mas Gary itu kan basically emang belajarnya jazz, mainnya jazz, tapi bisa segitu all-roundernya gitu. Kayak kita ngomongnya kayak siapa ya misalnya? Kayak Steve Gadd gitu ya. Iya. Steve Gadd, terus Itu salah satu idola saya itu. wih jelas. Steve Gadd, Jeff Porcaro, ya kan? Beliau-beliau itu kan kayak gitu ya, model-modelnya gitu, basicnya jazz. Nah itu Mas Gary gimana nyikapinnya tuh Mas, sebagai drummer, abis main ini, main itu, tapi feel-nya nggak hilang gitu. Kadang teman-teman sekarang kan agak, kalau yang aku lihat juga, nggak banyak yang bisa begitu gitu. Nggak banyak yang bukan bunglon ya, apa namanya, mempertahankan diri untuk, karena drum kan nggak bisa dimanipulasi apa-apa, ya udah bunyinya begitu, gitu kan. Kalau gitar masih bisa ada efek, masih bisa apa, keyboard pun begitu. Tapi kalau drum bagaimana mempertahankan itu tuh Mas? Dan mungkin sekalian bisa kasih tips dan apa? Ya sekalian secara saran. teknis tadi Tio udah minta saran, sekalian kasih Pesan ya, pesan ke buat teman-teman, teman-teman. terutama yang muda-muda nih Mas, supaya terus ajak lah ibaratnya, ajak aja bermain musik di jalur itu, passion pun tetap tersalurkan, tapi bertanggung jawab dengan pekerjaan. Dan yang paling utama sih tadi aku ngelihatnya bagaimana eagernya Mas Gary untuk belajar dan konsisten di konsisten musik. dan continue itu ya. Nah, gitu. Konsisten dan continue itu penting karena konsisten aja tapi bolong-bolong itu juga sama aja gitu kan. Nah, gimana Mas? Ini sekalian pesen-pesen nih. Kalau aku sih menjaga ya kayak tadi yang Tio bilang main juga berbagai genre gitu. Karena aku berpikir aku bermain musik bukan bermain drum. Itu jawabannya. Ini sama daging sih. loh. Oh ini bener. Betul, oke. Kalau kita mau main genre apapun, jangan mikir, wah, bukan instrumennya, tapi bawa musiknya. Gitu. Bawa musiknya, betul. Jadi jangan mikir, wah mau main pakai teknik apa segala macam. Bawa musiknya dulu enak, nah dari situ akan keluar sound yang bagus gitu. Jadi kadang-kadang orang kan selalu bawa alatnya, instrumennya yang segala macam. Kadang-kadang ya ada yang ada aja di maksimal. Aku pertama kali tuh ngelihat Jimmy Manopo. Jimmy Manopo waktu itu aku main di TVRI. Aku bawa snare, bawa apa segala macam. Tadinya sempat nyobain snare yang drum yang ada di TVRI. Wah, nggak enak soundnya. Aku ganti cymbal, aku ganti. Setelah aku main terus ada Jimmy Manopo Band. Dia pakai snare yang tadi aku pukul-pukul bunyinya nggak enak, terus simbalnya enggak. Tapi begitu dia main, kok bunyinya enak. Terus aku masih nanya, Mas itu gimana mainnya? Ya dicari aja kata dia, kalau lu pukul kenceng nggak enak, berarti pukul pelan. Jadi lu main pelan, jangan. Pokoknya lu harus cari sound, cari enaknya aja gitu. Gitu. Akhirnya aku jadi belajar dari situ ya udah. Jangan manja dengan alat gitu, maksimalkan apa yang ada. Betul banget. Begitu bermain musik ya kita main musik, bukan saya harus mikir wah saya main drum gitu. Tapi kita bawa musiknya. Betul. Ini bagus banget filosofinya. Iya. Baru aku mau bilang filosofi yang ini nendang banget sih. Karena banyak banget kan sebenarnya para musisi itu lebih mikirin teknik dan gear-nya, ya kan. Sementara Mas Gary tadi kasih pesan, main musiknya, bukan main alat instrumennya. Sama kayak kalau kita main band, kita masih mikirin instrumen kita masing-masing, harmoninya nggak keluar, gitu. Kita si personal itu misalnya kita main trio, misalnya kayak waktu aku sama Mas Gary main, ya sama Mas Fani gitu. Kita berempat kalau kita masih mikirin yang punya kita, ke depan bunyinya nggak akan bareng. Benar. Iya. Gitu. Harmoni ya? Iya harmoni. Jadi kita masing-masing berpikir untuk bagaimana menguatkan musiknya agar bunyi ke depannya tuh solid dem gitu. Itu bikin musik sih, making music gitu Mas ya. Iya. Gitu. Masya Allah, keren banget. Keren banget Mas Keren banget. Thank you banget ya. Sama-sama. Jadi
perspektif yang berbeda yang kita dapat di episode ini, yang sebelum-sebelumnya ya hampir sama sih sebenarnya, tapi bahasanya berbeda. Yaitu tadi karena jazz adalah bahasa orang menginterpretasikan jazz juga berbeda-beda. Betul. Walaupun sebenarnya tujuan bermusiknya tetap sama, sama. Gitu ya. Seperti tadi rangkuman dari Mas Gary. Ada pesan lain Mas buat teman-teman? Kalau mau eksis gitu, maksudnya dipakai sama orang, maksudnya ya diajak sama orang ya. Mungkin dari hal yang terkecil dulu, misalnya latihan atau apa, datang on time. Ya, betul. Saya tuh dari dulu, jujur aja boleh tanya teman-teman yang lain, aku tuh selalu datang on time. Malah kadang-kadang selalu lebih dulu gitu karena kayak tadi aja. Karena emang terbiasa gitu. Kadang-kadang udah tahu teman-teman satu band tuh mereka tuh bakal telat gitu. Cuma aku tetap datang sebelum waktunya gitu karena prepare apa gitu. Karena kebiasaan aja gitu. Ya itu mungkin yang bikin orang jadi respect gitu. Wah, ya jadi akhirnya sering diajak main sama si ini sih. Ya itu jadi akhirnya panjang sih akhirnya. Iya, karirnya. Betul, setuju. Kalau kata almarhum guru kita Idang Rashidi ya, jangan sampai kita dimaklumi karena dimaklumi itu tidak enak. Nah, betul. Ya kan? Beliau ngomong gitu. Benar. Gitu. Gitu, jadi teman-teman, tadi ada pesan yang baru saja Mas Gary sampaikan, disiplin. Disiplin, itu nomor satu. Karena dari disiplin itulah akan terjadi continuity dan kemudian membuat kita menjadi konsisten di pekerjaan kita. Mas, thank you banget. Sama-sama. Abis ini kita akan jamming, collab, Gary Herb dan Tio Alibasha. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanya dengan Mas Gary, terutama teman-teman drummer muda, teman-teman bisa komen di YouTube channel Jazz Theory atau bisa follow social medianya Gary Herb. Instagramnya apa Mas Gary? @Gary Herb. GERRYHERB. Yes. Nanti kalau mau tanya-tanya mungkin bisa japri atau follow aja dulu. Terus mungkin ada yang mau dikonsultasikan. Tapi kalau les bayar. Ya. Kalau mau les bayar. Oke, kita juga insya Allah akan ada klinik drum bersama Gary Herb, tapi kita belum tahu kapan. Mudah-mudahan endemi akan segera datang. Amin. Salah satu teori klinik yang akan kami undang untuk menjadi pengajar pada klinik adalah Mas Gary Herb. Bantuin ya Mas. Pasti. Oke, baik. Baik, teman-teman, jangan dimatikan dulu. Kita akan dengarkan kolaborasi antara Gary Herb dan Tio Alibasha. Ketemu lagi di episode Jazz Theory selanjutnya ya. Thank you. Dadah semuanya.
Dapat juga dari